Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya untuk market saat ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di market indeks dolar di time frame daily. Kalau kita perhatikan ya, pergerakan indeks dolar di time frame daily memang secara keseluruhan masih berada dalam area konsolidasi ya, di mana range pergerakannya berada di level bawahnya adalah 105.36 adalah area support, dan level tertingginya di 107.348. Ini merupakan area konsolidasi yang cukup besar ya sampai dengan posisi saat ini, tapi kita akan mencoba fokus melihat dari beberapa hari ke belakang, khususnya pasca terjadinya bullish engulfing di posisi ini ya, di mana candle hijau memakan daripada candle warna merah, dan khususnya hari Rabu membentuk long legs doji dengan ukuran ekor dari atas ke bawah sangat kuat. Ini merupakan dorongan seller momentum yang sangat tinggi. Kemudian dikonfirmasi di hari Kamis menunjukkan lanjutan seller momentum yang sangat kuat dan berhasil berada low terakhir ya, membentuk low baru. Artinya terjadi pullback dari posisi low terakhir 106.613. Di sini membentuk low baru di level 105.81. Kemudian high-nya juga semakin tinggi di 106.511, dan posisi yang paling utama di sini menjadikan sudut pandang saya adalah terjadinya open gap down. Dan tentunya indeks dolar itu biasanya kalau ada open gap down pasti akan ditutup, tapi entah hari ini atau besok atau besoknya lagi, tinggal kita lihat konfirmasi yang kuat di area demand atau area support. Karena saya melihatnya khususnya di hari Kamis terjadi dorongan buyer juga ya di posisi ini, membentuk ekor dari bawah ke atas ini cukup panjang. Menurut saya ini potensi buy-nya masih sangat kuat, makanya nanti kita akan coba mencari di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam. Secara keseluruhan posisi saat ini masih dalam tekanan seller karena candle masih ditutup di candle bearish, dan seller momentumnya masih sangat kuat meskipun sudah ada perlawanan daripada buyers itu sendiri. Karena tren secara keseluruhan kalau kita mengacu kepada beberapa hari ke belakang ya, di posisi hari Selasa tanggal 24 Oktober ini masih posisinya adalah bullish. Oke, sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam saya pastikan kembali ya bahwasanya pergerakan daripada indeks dolar, Anda bisa lihat yang pertama terjadinya change of character, perubahan tren tuh dari posisi ini ya. Ini berubah tren dan kemudian dia membentuk swing low ya atau higher low, kemudian dia membentuk higher high di level yang lebih tinggi di area sini, dan ini merupakan area yang menunjukkan aktivitas high yang lebih tinggi dan terjadi breakout structure di posisi ini, dan posisi saat ini masih dalam posisi correction. Dan dengan adanya pergerakan yang seperti ini ya, saya melihatnya dorongan yang paling kuat adalah di wilayah area ini nih. Nah, ini posisi yang memiliki kekuatan strong low di sini. Nah, ini ya, karena di posisi kemarin daripada body batasan time frame 4 jam di area 105.96 ini belum mampu di breakout, tapi sudah membentuk low atau strong low di hari saat ini ya. Oke, kita tandain dulu, ini adalah supportnya ya hari ini di posisi tersebut. Support di hari kemarin di sini di 105. Kita tandain dulu posisinya. Oke, ini ada area supportnya, dan posisi kemarin saya gambarkan ketika arah pergerakannya keluar daripada jalur area strong low, maka menunjukkan potensi penurunan. Dan sekarang akan menguji kuat di wilayah area ini apakah akan terjadi bullish atau masih dalam tekanan bearish, karena saya melihatnya pergerakan saat ini masih konsolidasi ya. Bergerak terbatas, range-nya adalah di wilayah area ini. Saya akan tandain sebentar. Ini saat ini sudah masih berada di area base. Dan di dalam area base saya melihatnya ada konsolidasi ya pergerakannya. Meskipun saya melihatnya di sini ada kemungkinan akan terjadi lanjutan penurunan, tapi akan menguji daripada volume yang terbentuk di body candle bullish engulfing ini. Ini volumenya. Saya akan tandain dulu. Untuk batas breakout di time frame 4 jam adalah ini. Ini akan menentukan ya. Kalau ini di breakout, hati-hati, market akan memiliki kecenderungan
kuat menuju area base di level yang paling rendah di posisi ini nih ya, di kisaran 105.53. Tentunya hal ini menunjukkan seller momentum yang sangat kuat sampai dengan sesi Eropa ini. Tapi tidak menutup kemungkinan karena nanti malam akan rilis 3 news, yaitu non-farm payroll dan unemployment rate ataupun average hourly earning ya. Jika mana nanti dari data tersebut menunjukkan positif terhadap indeks dolar, maka indeks dolar pasti akan bergerak bullish. Tapi kalau data tersebut menunjukkan aktivitas negatif, maka indeks dolar akan bergerak turun. Intinya seperti itu. Tapi kalau secara teknikal awalnya harus berhasil break dulu di area 105.96 seperti ini, menguji support yang hari kemarin dan selanjutnya akan menuju area base ini yang menjadikan tantangan terakhir. Kalau sampai area base ini ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup di area ini, maka market insya Allah akan bergerak bullish kembali, minimal bergerak 50% ya, atau yang pastinya akan menutup open gap down-nya ini. Pasti ditutup, nggak mungkin nggak. Itu pasti terjadi karena setiap terjadi open gap down ataupun open gap up, pergerakan indeks dolar pasti akan menutup gapnya. Intinya seperti itu. Tapi ya itu tadi, nanti kalau malam kalau posisinya sudah menunjukkan positif dari news yang akan rilis, bullishnya makin kuat karena trennya sekarang ini masih dalam tren bullish. Oke, sekarang kita akan coba cek di time frame 1 jam ya. Kita lihat di time frame 1 jam. Nah, kalau time frame 1 jam, makanya saya tadi batasin ya di posisi ini sama di area support. Anda bisa lihat ini masih dalam bayangan dorongan buyers ya. Ini masih dalam posisi bullish. Cuman apakah dia mampu bergerak di atas daripada strong low-nya di 106.315? Kalau betul-betul ini berhasil di break seperti ini udah pasti market akan menutup gapnya dan menguji kuat area batas breakout di posisi ini sampai menunjukkan area resisten yaitu di 107.13. Area tersebut akan terjadi kenaikan, tapi minimal dia akan menutup gap dulu ya, baru untuk indeks dolar ini akan menentukan arah pergerakannya. Secara keseluruhan saya melihatnya potensinya masih bullish ya. Saya melihatnya posisinya masih bullish. Jadi menurut saya dengan adanya indeks dolar bullish, maka Euro USD GBP akan bergerak bearish. Intinya seperti itu. Sekarang kita akan coba lihat di market Euro USD. Oke, untuk market Euro USD sampai saat ini masih dalam area koreksinya ya. Ini adalah area correction dan tentunya sebelumnya adalah impulsif, korektif. Ini belum selesai atau belum keluar daripada jalur bearish flag ataupun pergerakan dalam sebuah bullish channel. Dan posisi terakhir kemarin terjadi pullback ya kembali. Anda bisa lihat, jadi sebelumnya adalah candle bearish dan diteruskan oleh bullish pin bar ini dengan low yang lebih rendah, tapi karena dorongan bullishnya kuat, maka memungkinkan hampir 90% posisi di hari Kamis kemarin menunjukkan aktivitas bullishnya dan terjadi pullback kembali karena high-nya ini berhasil di break dan membentuk high baru. Posisinya ditutup candle impulsif bullish, maka hari ini untuk Euro USD akan menguji kuat area strong high yang terbentuk di posisi hari Kamis kemarin. Itu adalah area strong high-nya. Jadi kalau strong high ini di breakout, maka arah pergerakannya dalam posisi arah pergerakan bullish, dan kalau ditutup body candle yang panjang, maka buyers momentum yang sangat kuat. Semoga aja dari tes untuk kita bisa persiapan untuk buy ya, minimal mendekati area base yang terjadi di posisi kurang lebih di 1.05806. Sekarang kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil karena posisinya di time frame daily, batas daily di 1.06150 ini sudah di break, maka saya pastikan bullish momentum sangat kuat untuk Euro USD. Oke, jadi posisinya saya akan geser seperti ini. Ntar saya tandain dulu. Ini adalah batas daripada time frame daily. Oke, sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jam ya. Kita lihat dulu time frame 4 jamnya. Di time frame 4 jam di posisi hari kemarin ya, mendekati akhir sesi penutupan, ada perlawanan seller cukup signifikan dari order block time frame 1 jam. Nanti kita akan cek di time frame 1 jamnya. Saat ini masih dalam candle inside bar ya. Nah, ini adalah candle inside barnya. Tidak ada perubahan menurut saya.
Ya, yang hijau ini ya candle inside bar-nya. Oke, nah ini bahkan yang bearish itu juga masih di dalam candle inside bar. Belum keluar daripada candle tersebut. Artinya bullishnya masih cukup signifikan sampai dengan saat ini ya, kecuali kalau low-nya ini di break yang ini. Jadi kalau saya tandain di posisi ini ada low-nya. Kalau posisi low tersebut di breakout, maka menurut saya potensinya kuat untuk market Euro USD akan bergerak turun. Tapi saat ini masih dalam tekanan bullish. Di sini juga ada false break. Anda bisa lihat ya, ada false break, ada bullish engulfing, impulsif, di sini ada korektif dan impulsif kembali. Baru ada candle inside bar dan ini masih dalam pergerakan candle inside bar yang berkisaran antara 1.05990 sampai dengan 1.06675. Belum ada perubahan sampai dengan sesi Eropa saat ini. Sekarang kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame 1 jam. Kita lihat dulu time frame 1 jamnya. Oke, kita akan coba mengidentifikasi di area sini ya, yang berhubungan dengan pergerakan hari ini. Karena trennya, sekali lagi saya sampaikan, tren untuk Euro USD ini masih dalam posisi tren bullish ya. Nih, ya masih dalam tren bullish meskipun ada penolakan terakhir yang menjadikan strong high-nya di posisi hari kemarin di 1.06675. Oke, sekarang kita akan coba cek di time frame 1 jam ini. Kita lihat dulu momentum kemarin di sini, order blocknya ya, ini direspon dan terjadi penurunan yang menurut saya cukup signifikan. Kita geser dulu posisinya. Ya, di sini ya. Dan ada konfirmasi dan bergerak turun. Cuman hari ini ada koreksi ya. Ada koreksi. Kalau kita tarik menggunakan Fibonacci retracement, ini sebenarnya ada pola CB1 ya. Ini ada pola CB1 ini sebenarnya. Tapi kita tandain dulu aja apakah berjalan dengan baik atau tidak. Kita lihat dulu. Yang break adalah candle ini ya. Kita tarik seperti ini. Oke. Nah, ini adalah target 1. Ini target kedua ya. Dan posisi saat ini lagi koreksi nih. Nah, tinggal kita lihat koreksinya minimal, kalau saya pribadi ya, hati-hati kalau sudah melewati 1.06557 di area sini. Ya, kalau sudah melewati ini hati-hati, bahaya kalau dia posisinya makin bullish. Jadi CB1 ini akan gagal ya, tidak menjamin juga posisinya, tapi minimal kita bisa mengidentifikasi bahwasanya impulsif terakhir tersebut ya, bullishnya tersebut di break oleh 3 candle. 3 candlenya adalah ini. Maka di sini pantau dari posisi ini ya, ini adalah zona pantaunya. Kalau ada peluang boleh untuk entry posisi, maksud saya gitu. Jadi kalau ini naik mendekati wilayah area zona pantau yang berkisaran antara 1.06557 sampai dengan 1.06424. Kalau area tersebut ada pembentukan ya di sini, bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, saya rasa bisa sell target minimal sampai di target pertama di sini nih. Ya, di sini. Yaitu 1618 di 1.05863 sampai dengan 1.05781. Itu posisinya. Tapi kalau candlenya masih impulsif bullish, jangan macam-macam untuk counter trend. Karena kalau impulsif bullish, body-body besar tuh dorongan buyers momentumnya kuat, akan menguji key resistance. Menurut saya ini akan rawan di break pastinya, dan membentuk breakout structure baru, maka dia akan menguji trendline atas. Ya, itu gambaran saya untuk Euro USD, jelas ya. Jadi ini posisinya menurut saya, apapun nanti kondisinya, karena hari ini ada news besar ya, yang akan merubah daripada pergerakan indeks dolar itu sendiri, dan pasti akan berpengaruh kuat terhadap market Euro USD yang kecenderungannya memang berlawanan dengan indeks dolar itu sendiri. Oke, zona pantau bisa menjadikan pilihan menurut saya. Kalau indeks dolar nanti malam menguat, maka bisa dipastikan Euro USD akan kembali lagi bearish. Tapi kalau indeks dolarnya nanti malam terjadi penurunan karena data news tersebut, maka Euro USD akan terjadi kenaikan searah dengan pergerakan tren bullishnya sampai dengan saat ini. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah GBP USD. Oke, untuk GBP USD jelas posisi pergerakannya ya memang masih konsolidasi, tapi di dalam konsolidasi ini
ada struktur yang jelas yang pastinya sudah terjadi pullback juga seperti Euro USD. Dari candle terakhir ada long legs doji yang memiliki ekor panjang dari bawah ke atas, ini memiliki tekanan buyer yang sangat kuat dan konfirmasinya cukup jelas. Ada impulsi bullish terbentuk di hari Kamis kemarin. Karena indeks dolar kembali lagi melemah ya posisi hari Kamis kemarin, di mana datanya tidak menunjukkan angka yang bagus. Data unemployment claim-nya kan naik ya kemarin, itu menunjukkan bahwasanya banyak orang yang membutuhkan pekerjaan di Amerika. Maka ketika hal tersebut terjadi, maka indeks dolar terjadi pelemahan dan GBP ataupun USD kita lihat tadi terjadi tekanan bullish yang akhirnya ditutup oleh candle impulsi bullish dan berhasil memakan daripada batas breakout time frame daily di posisi ini di 1.21689. Ini adalah batas breakoutnya. Jadi saya akan hapus, sudah di break, maka saya akan geser ini batas breakout bawah di sini sekarang ya. Nih di 1.21512 itu adalah batas bawahnya dan strong high-nya lebih tinggi. Ini arah pergerakannya pullback, terjadi arah naik dan low-nya juga makin tinggi. Oke, sekarang posisinya seperti ini yang akan kita identifikasi. Kita akan mencoba mencari area buy momentum yang bagus untuk GBP USD. Atau kalau memang ada area counter trend, kita bisa coba lihat dan mengkondisikan seperti apa kondisinya. Oke, kita akan cek di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam sebentar. Polanya ya, saya sampaikan kemarin seperti ini. Ini ada batas breakout dan terjadi break ya. Meskipun akhirnya market konsolidasi, Anda bisa lihat ini adalah area konsolidasinya. Dan posisinya ini terlihat ada pembentukan inside bar ya. Ini ada inside bar lagi. Ini lebih tinggi ya. Oke, candle hijau ini ternyata yang lebih tinggi dibandingkan candle warna merah. Jadi range-nya itu di dalam area inside bar. Nah, ini cukup tinggi. Jadi kalau menurut saya, karena di sini ada pembentukan inside bar, ada dorongan dari bawah ke atas ya. Di sini ada bullish engulfing. Ini lagi terjadi dalam area inside bar. Menurut saya rawan akan terjadinya breakout di atas daripada 1.22255 di atas ini. Jadi memungkinkan dia akan breakout impulsi bullish, maka menguji area resisten kunci di 1.22886. Area tersebut akan diuji. Ya, gambarannya seperti ini. Kalau dari bawah batasannya time frame 4 jam adalah ini, saya tandain dulu sebentar. Ini ya, ini yang menjadikan bullish engulfing ini adalah batas daripada time frame 4 jam. Kita tandain dulu. Ya, seperti ini ya. Itu adalah batas breakoutnya. Jadi arahnya masih bullish karena bullish engulfing, dorongan buyers momentum tidak berhasil di break oleh seller. Sekarang kita akan cek time frame 1 jamnya apakah ada peluang untuk kita bisa sell di buy ya di posisi saat ini. Oke. Kayaknya kalau dilihat dari posisi pergerakannya ini memang kuat bullish ya. Ini udah diambil. Ini posisinya udah diambil juga. Sebelumnya saya gambarkan di sini ada bullish flag ya posisinya. Dan ini pergerakan kemarin menurut saya sangat rapat sekali ya pergerakan untuk GBP USD saat ini. Oke, kalau menurut saya dengan adanya pergerakan saat ini ya, ini kan membentuk higher high, higher low, higher high, higher low, dan ini belum mampu break ya. Seperti ini. Ini memungkinkan dia harus break dulu di atas ini. Jadi kesimpulan saya, market ini akan bergerak naik ya di atas 1.22255 dengan konfirmasi adalah candle impulsif bullish seperti ini. Kalau impulsif bullish seperti ini gambarannya, maka insya Allah market akan kuat kecenderungan bergerak menuju area 1.22886. Ininya seperti itu. Jadi untuk area buy saat ini saya masih mantau ya untuk dia koreksi. Karena peluang untuk dia koreksinya ada, tapi kalau sebatas area-area seperti ini ya, liquidity posisi ini sangat rawan. Yang paling fresh sih sebenarnya di posisi ini, tapi kalau yang menjadikan inside bar ini di breakout, ini rawan ini.
ini ada unmedicated shadow ya. Ini juga bisa dijadikan acuan sebenarnya. Tapi secara keseluruhan menurut saya dengan gambaran pergerakan yang cukup besar di GBP USD saat ini ya dari konsolidasinya, maka memungkinkan market masih dalam posisi bullish setelah sentuh area unmedicated shadow ini. Ini kan pergerakannya membentuk higher high, higher low ya. Nih. Ya. Nah, perhatikan di sini lebih tinggi. Nih ya, dia koreksi higher low dan ini sudah higher high dan saat ini mencoba untuk break daripada 1.2255 maka menuju ke area resisten kunci. Gambarannya seperti itu ya. Kalau mau kejar buy-nya tunggu koreksi sih menurut saya, tunggu koreksi apakah di area unmedicated shadow yang berikutnya di sini. Ini karena yang menurut saya masih fresh ya, belum tersentuh sama sekali. Bisa jadi sih ini bisa dijadikan acuan, cuman pantau aja ya di area ini. Kalau memang betul-betul ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3-in setup di area sini, memungkinkan untuk kita bisa buy dengan target ya naik lebih tinggi sampai area resisten kunci, baik hari ini ataupun beberapa hari ke depan. Intinya seperti itu ya. Tapi kalau masih impulsif bearish ya, ini gambarannya dia akan bergerak turun ya, meliquidity 1, 2, 3 sampai di area, berada di area demand kembali di area sini, akan menguji kuat ke area tersebut. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk GBP USD. Semoga teman-teman apa yang saya sampaikan bisa diikutin dan silakan cocokkan dengan trading plan masing-masing. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen tren masih sangat bullish ya. Nah, seperti ini. Membentuk higher high, higher low, higher high, higher low, dan ini higher high di breakout dan sekarang sudah membentuk higher high baru. Ini posisinya lagi koreksi. Dan koreksinya ini dari time frame daily posisinya masih di dalam satu candle adalah impulsif bullish ini. Oke, ini ya, dan ini sedang koreksi. Jadi kalau kita lihat nanti area sini apakah ada momentum bagus, karena sudah memasuki area golden level ya, area 50% sampai 61,8%. Kita tandain satu lagi, kita masukin 61,8 yaitu di 149.92 sampai dengan 150.26. Posisinya koreksi dan kita tinggal tangkap area sini. Kita cari area saat ini yang memiliki probabilitas yang cukup bagus. Oke, sekarang kita akan turunkan di time frame 4 jam. Oke, ini posisinya sebentar. Ya, ini sebenarnya sudah ada bullish engulfing ya. Zona pantau belum ada respon, konfirmasi kuat belum ada ya di area sini. Jadi baru muncul ini ada bullish engulfing. Ya, sebentar ini saya hapus dulu. Sudah ada bullish engulfing ya, tepat berada di area golden level. Hati-hati, menurut saya ini potensi kuat naik. Ya, ini lagi kuat naik. Kalau kita sebentar ini saya bersihkan dulu ya. Kenapa saya katakan kuat naik? Sudah ada konfirmasi di mana candle merah dimakan oleh candle warna hijau. Dan kalau kita tarik dari bullish engulfing ini seperti ini, itu ada 50% ya. Jadi ya kurang lebih masuk di area golden level ya. Pantau di wilayah area ini. Ini ya, ini akan terjadi penolakan lagi karena kecuali gini, sebentar. Kecuali yang menjadikan impulsif bullishnya di 149 ini kalau di break, karena dia kan gagal break di sini. Ya, gagal nih, dia menunjukkan lanjutan bearishnya. Maka saya tandain di sini nih. Nah, selama impulsif bullish yang terbentuk di candle sebelumnya ini yang warna hijau tersebut, ini saya tunjukkan ya di sini nih. Ini kalau di breakout baru dia akan turun menuju area demand di time frame 1 jam. Oke ya, ini gambarannya seperti ini. Jadi kalau ini di break impulsif bearish, breakoutnya close di bawah 149.98, maka potensinya kuat akan menuju ke area demand, ke area sini ya, di area tersebut. Oke, tapi kecenderungannya masih kuat bullish ya, masih kuat bullish ketika berhasil breakoutnya di atas di sini. Sebentar, saya copy di sini ya. Nah, batasannya di sini. Kalau sekali lagi ini di break ya, maka menunjukkan aktivitas bullish kembali. Nah, ini yang terusan yang saya sampaikan di hari kemarin. Nah, dia akan naik ke level strong high-nya
Oke, sekarang kita akan coba turunkan time frame 1 jam ya. Kita lihat dulu. Nah, ini posisinya ya di 1 jam masih dalam arah bullishnya. Jadi kalau kita mau buy untuk USD Jepang Yen, ya ini saatnya sih sebenarnya ya. Ini saatnya buy. Dan ini lagi koreksi, intinya seperti itu. Jadi kalau stop lossnya kecil di sini, taking profitnya cukup lumayan tinggi. Ada momentum, ada peluang di area ini. Jadi kalau kita tandain seperti ini, coba kita cek ya. SL-nya minimal di sini 149.74 ya. Nah, buy-nya sampai sini nih. Berarti 1:2,6. Cukup besar ya. Risk reward ratio-nya cukup bagus. Oke. Ini aja yang bisa saya sampaikan ya untuk USD Jepang Yen. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Ini bukan signal ya, cuman sekedar saya memberikan informasi dan gambaran sebuah pergerakan market ya saat ini dari indeks dolar dan pair USD. Semoga informasi ini bermanfaat dan bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.